Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat Ibu Silvi. Kenalkan, kami pada hari ini akan mempresentasikan mengenai PSAK 221 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing. Tapi sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Abdullah Hanif, dengan NIM 2023 50198. Saya Stephen Brian dengan NIM 2023 50213. Saya Prasna Yeskiel dengan NIM 2022 50257. Saya dengan Firdaus Nugroho dengan NIM 2023 50312. Saya Eskiel Bonotri Sihombing dengan NIM 2023 50323. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, di mana di sini kita membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu dan juga perkembangannya. Jadi, pada PSAK 10 atau 2010 ini, awalnya mengatur pengaruh perubahan kurs valuta asing, yang mana merujuk pada IAS 21. Namun, ini disempurnakan dalam PSAK 221, yang mana kita bahas pada saat ini. Dan ini berlaku efektif per 1 Januari 2024, dan disahkan oleh DSAK IAI pada 12 Desember 2022. Dan juga termasuk penyesuaian terhadap standar lain seperti PSAK 71 dan juga PSAK 73. Boleh di next slide. Nah, apa sih perbedaan dari PSAK 221 ini dengan IAS 21? Jadi, pada beberapa paragraf dalam IAS 21 ini tidak dirujuk karena tidak relevan atau sudah diakomodasi dalam PSAK 221. Terus juga penyesuaian dilakukan agar sesuai dengan kondisi Indonesia. Misalnya, penggunaan rupiah, mata uang penyajian, dan juga yang lainnya. Serta tambahan pengaturan sesuai PSAK lain, seperti PSAK 27 untuk laporan keuangan tersendiri. Boleh di next. Nah, sekarang kita membahas mengenai ruang lingkupnya PSAK 221. Jadi, PSAK 221 ini berlaku untuk yang pertama itu ada transaksi dan juga saldo dalam mata uang asing, kecuali yang diatur dalam PSAK 109. Terus juga yang kedua itu ada penjabaran hasil dan juga posisi keuangan kegiatan luar negeri dalam laporan konsolidasi. Tapi ini tidak berlaku untuk akuntansi lindung nilai dan juga penyajian laporan arus kas. Boleh di next slide. Nah, di sini ada definisi-definisi penting yang perlu kita ketahui. Dan udah saya cantumkan di sini beberapa istilah yang digunakan dalam PSAK 221. Yang pertama itu ada investasi neto dalam kegiatan usaha, terus ada kegiatan usaha luar negeri, anak, asosiasi, ventura, bena, cabang luar negeri. Terus juga ada kurs penutup, kurs spot, terus juga ada mata uang fungsional dan juga penyajian, ada nilai wajar, pos moneter, dan juga selisih kurs. Next slide. Nah, di sini kita membahas juga mengenai pertukaran mata uang. Jadi, pada awalnya di PSAK 10 2010, ini mengatur pengaruh perubahan kurs valuta asing, merujuk pada IAS 21. Dan juga, seperti saya sudah bilang sebelumnya, ini disempurnakan oleh PSAK 221, dan juga penyesuaian terhadap standar lain seperti PSAK 71 dan juga PSAK 73. Boleh gini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mata uang fungsional. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat suatu entitas melakukan operasinya. Itu tempat entitas terutama mendapatkan dan menggunakan kasnya. Dengan kata lain bahwa mata uang fungsional ini merupakan sebuah kondisi ekonomi di mana sebuah perusahaan beraktivitas atau melakukan kegiatan bisnis. Dan perlu diketahui beberapa pertimbangan yang harus dianalisis oleh entitas. Terdapat dua faktor. Faktor utama yang pertama itu adalah paling memengaruhi harga jual produk atau jasa, lalu mata uang yang paling memengaruhi biaya produksi. Lalu kedua mengenai faktor pendukung tambahan di mana mata uang tempat entitas biasanya memperoleh pendanaan dan mata uang tempat entitas biasanya menyimpan hasil kegiatan usahanya. Lalu dalam PSAK ini juga membahas mengenai pos moneter dan pos non moneter, di mana pos moneter adalah suatu aset atau liability yang memberikan hak kepada entitas untuk menerima atau mewajibkan entitas untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau yang jumlahnya dapat ditentukan secara pasti. Contoh pos moneter meliputi pensiun atau imbalan kerja lain yang dibayar dalam bentuk kas, lalu ada provisi dan liabilities untuk sewa.
Berbeda dengan pos non-moneter, berlaku sebaliknya, bahwa pos non-moneter adalah pos yang tidak memiliki hak atau kewajiban untuk menerima atau menyerahkan jumlah tetap dalam mata uang. Nilai pos non-moneter biasanya tergantung pada estimasi atau nilai intrinsik yang tidak langsung terkait dengan arus kas dalam mata uang. Contohnya ada uang muka, lalu ada goodwill, dan yang terakhir ada aktiva tetap seperti bangunan, mesin, dan kendaraan. Di dalam PSAK ini juga membahas mengenai estimasi kurs spot ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. Maksudnya apa? Bahwa ketika perusahaan mengestimasi kurs spot pada tanggal pengukuran, ketika suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk perusahaan dalam mengestimasi kurs spot adalah untuk mencerminkan kurs saat transaksi pertukaran yang terbaik antara terjadi pada tanggal pengukuran antara pelaku pasar dalam kondisi ekonomi yang berlaku. Lalu kita akan masuk ke dalam topik yang selanjutnya mengenai pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa transaksi valuta asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing. Dalam pelaporan transaksi valuta asing ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pada pengakuan awal, di mana suatu transaksi valuta asing akan dicatat dalam mata uang fungsional yang sudah saya katakan sebelumnya. Lalu jumlah valuta asing akan dicatat dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Dan dalam pelaporan transaksi valuta asing ini, step yang kedua adalah pada akhir setiap periode pelaporan, entitas atau perusahaan harus menyesuaikan nilai pos dalam valuta asing ke dalam mata uang fungsional dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pos moneter akan dicatat dalam mata uang asing seperti piutang dan utang yang akan dijabarkan menggunakan kurs penutup atau kurs akhir periode. Yang kedua, pos non-moneter yang diukur berdasarkan biaya historis yang akan dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang ketiga, pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar yang dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Dan tahap yang terakhir pada pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional adalah pengakuan selisih kurs, di mana selisih kurs ini akan timbul jika terjadi perbedaan nilai tukar antara saat pengakuan awal dan saat penyelesaian atau translasi pos moneter dalam mata uang asing. Umumnya, selisih kurs ini akan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya, kecuali dalam kasus tertentu seperti lindung nilai yang mengacu pada PSAK 109 mengenai instrumen keuangan dan investasi neto ke anak usaha luar negeri. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya ada penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional. Nah, kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa umumnya itu mata uang penyajian di Indonesia itu adalah rupiah. Nah, jika bukan menggunakan rupiah, di laporan keuangan harus diubahnya menggunakan mata uang penyajian. Nah, yang pertama itu ada perubahan mata uang fungsional. Dampaknya itu perubahan mata uang fungsional dilakukan secara prospektif. Nah, seluruh pos dijabarkan ke mata uang baru menggunakan kurs pada tanggal perubahan. Jadi, pada tanggal perubahan itu dipakein mata uang baru. Nah, yang selisih kursnya dari kegiatan usaha luar negeri yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi sampai pelepasan usaha tersebut. Nah, dalam mata uang penyajiannya, jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional, laporan keuangan dijabarkan ke mata uang penyajian. Prosedur penjabarannya, aset atau liabilitas, kurs penutupnya pada tanggal laporan posisi keuangan, penghasilan atau beban, kurs transaksi atau kurs rata-rata jika fluktuasi tidak signifikan. Nah, selisih kursnya itu diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan disimpan di ekuitas sampai pelepasan usaha luar negeri. Next. Nah, bila ada kegiatan ekonomi hiperinflasi, laporan keuangan entitas dengan mata uang hiperinflasi disesuaikan dulu sesuai PSAK 229 sebelum penjabaran. Nah, jumlah kooperatifnya dijabarkan ke mata uang non-hiperinflasi tanpa penyesuaian lebih lanjut. Nah, ada kegiatan dan pelepasan usaha luar negeri. Jadi, aset atau liabilitas moneter intrakelompok tidak dieliminasi untuk mencerminkan risiko fluktuasi kurs.
goodwill dan penyesuaian nilai wajar dari akuisisi usaha luar negeri dijabarkan dengan kurs penutup. Selisih kurs yang diakumulasi di ekuitas direklasifikasi ke laba rugi saat pelepasan. Nah, pelepasan parsial atau misalnya kehilangan pengendalian juga memicu reklasifikasi selisih kurs. Next. Nah, selanjutnya ada pengaruh pajak dari selisih kurs. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu selisih kurs yang timbul dari transaksi valuta asing atau penjabaran laporan keuangan termasuk kegiatan usaha luar negeri dapat memengaruhi penghasilan kena pajak atau beban pajak. Nah, untuk perlakuan pajaknya sendiri, keuntungan atau kerugian kurs diakui secara akuntansi. Misal, di laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Mungkin tidak selalu sama dengan pengakuan untuk tujuan pajak. Next. Nah, ada juga ketentuan transisi amandemennya. Nah, amandemen PSAK 221 tentang kekurangan ketukaran yang efektifnya itu mulai dari 1 Januari 2025. Jadi mengatur pelakuan pajak terkait selisih kurs dalam kondisi khusus tanpa penyesuaian retrospektif. Nah, contoh kasusnya itu jika selisih kurs diakui di ekuitas, misal di penjabaran usaha luar negerinya, dampak pajak barunya diakui saat selisih tersebut direklasifikasi ke laba rugi, misalnya saat pelepasan usahanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Jadi di sini saya akan membahas terkait dengan ketentuan transisi dan tanggal efektif. Nah, jadi penerapan amandemen kekurangan ketertukaran, itu jadi entitas itu tidak perlu menyajikan kembali informasi komparatif saat menerapkan amandemen. Lalu yang kedua, jika mata uang fungsional tidak tertukarkan pada tanggal penerapan awal, itu jadi yang pertama ada item moneter dan non-moneter yaitu nilai wajar, dijabarkan menggunakan estimasi kurs spot pada tanggal tersebut. Lalu yang kedua, dampak diakui sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal atau komponen ekuitas yang terpisah. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu untuk entitas dengan mata uang penyajian yang berbeda. Jadi aset atau liabilitas terdampak dijabarkan dengan estimasi kurs spot, lalu dampak diakui dalam ekuitas yaitu selisih penjabaran kumulatif. Next. Baik, lalu dalam pedoman penerapan, yaitu langkah ke-1 adalah menilai ketertukaran. Ketertukarannya itu ketertukaran mata uang. Nah, jadi mata uang dianggap tertukaran jika entitas dapat memperoleh mata uang lain melalui mekanisme yang menimbulkan hak atau kewajiban yang dapat dipaksakan. Contohnya seperti mata uang lokal tertukarkan ke mata uang penyajian. Jika entitas bisa menukar ke LC ke PC atau melalui mata uang perantara yaitu disebut FC. Nah, pertimbangannya itu tidak bergantung pada niat entitas tetapi pada kemampuan hukum untuk menukar. Next. Lalu pada langkah kedua, masih dalam pedoman penerapan yaitu estimasi kurs spot jika tidak tertukarkan. Nah, metode estimasi. Jadi yang pertama itu kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian. Kurs untuk tujuan lain, misalnya itu seperti impor barang, jika relevan. Lalu kurs pertama setelah pemulihan ketertukaran jika waktu singkat dan inflasi rendah. Lalu teknik lain, jadi penyesuaian kurs observasi atau model estimasi untuk mencerminkan kondisi ekonomi. Pertimbangannya yaitu frekuensi pembaruan kurs, intervensi otoritas, dan juga tujuan pertukaran memengaruhi validitas dari kurs. Masih dalam pedoman penerapan yaitu dalam pasar pertukaran dan juga tujuannya. Nah, pasar pertukaran yang sah itu adalah hanya mekanisme dengan hak atau kewajiban yang dapat dipaksakan. Contohnya itu seperti bank sentral yang dapat dipertimbangkan. Nah, tujuan dari pertukarannya itu adalah ketertukaran dinilai berdasarkan tujuan spesifik. Yang pertama adalah pelaporan transaksi falas untuk menyelesaikan transaksi individual, lalu yang kedua konversi laporan keuangan untuk merealisasikan aset atau liabilitas neto, lalu yang ketiga kegiatan usaha luar negeri untuk merealisasikan investasi neto, misalnya dividen atau penjualan. Lalu mata uang mungkin tertukarkan untuk satu tujuan tetapi tidak untuk lainnya. Jumlah yang signifikan itu jika entitas hanya bisa memperoleh jumlah tidak signifikan, mata uang dianggap tidak tertukarkan. Pengungkapan mata uang tidak tertukarkan. Jadi informasi yang diungkapkan itu adalah deskripsi pembatasan,
alasan mata uangnya tidak tertukarkan. Lalu yang kedua, dampak transaksi. Dampak transaksinya itu jumlah aset atau liabilitas yang terdampak. Lalu ada kurs yang digunakan, metode estimasi seperti observasi atau teknik lain. Lalu risikonya yaitu exposure keuangan akibat ketidakpastian dari kurs. Lalu khusus kegiatan usaha luar negeri, nama entitas, lokasi, dan ringkasan kinerja. Lalu ada dukungan keuangan kontraktual jika ada. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke. Selanjutnya di sini ada pengungkapan mata uang yang diperlukan. Jadi jika mata uang tidak tertukarkan, entitas harus mengungkapkan yang pertama itu nama kegiatan usaha luar negerinya, statusnya apakah dia anak perusahaan atau enggak, operasi bersama, ventura bersama, dan lain-lainnya, dan lokasi utama operasinya. Yang selanjutnya, dia juga perlu mengungkapkan ringkasan informasi keuangan dari kegiatan usaha tersebut. Dan yang terakhir, dia perlu mengungkapkan detail pengaturan kontraktual yang dapat mempengaruhi dukungan keuangan dari entitas kepada kegiatan usaha luar negeri. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ilustratif. Nah, contoh berikut ini akan mengilustrasikan bagaimana suatu entitas dapat menerapkan beberapa persyaratan dalam PSAK 221 dalam situasi hipotesis berdasarkan fakta yang telah disajikan. Nah, contoh ini sudah disederhanain dan tidak mengilustrasikan seluruh persyaratan PSAK 221. Jadi sebelum kita masuk ke contoh ilustrasi, kita harus paham terlebih dahulu bahwa di sini ada sebuah perusahaan yang saya sebut X, memiliki anak perusahaan yang namanya Y. Nah, anak perusahaan ini memiliki mata uang PC dan untuk mata uang si entitas X sendiri adalah LC. Oke, jadi masuk ke yang pertama, itu di sini kita akan menilai mata uang tertukarkan, yaitu dengan jangka waktu. Maksudnya apa sih? Maksudnya, kalau kalian baca di sini, otoritas di yurisdiksi entitas Y menyediakan PC untuk dipertukarkan menjadi LC. Entitas yang memperoleh PC diwajibkan untuk menjelaskan penggunaan PC saat menggunakan permintaan PC. Entitas akan memperoleh PC setelah proses administratifnya selesai. Nah, jadi dari contoh soal ini, si si otoritas di yurisdiksi entitas Y itu menyediakan PC untuk ditukar menjadi LC. Nah, setelah administrasinya selesai, baru bisa diambil LC-nya. Boleh di next. Yang berikutnya ada pasar atau mekanisme pertukaran dan tujuan memperoleh mata uang lainnya. Di sini, kalau kalian baca, itu otoritas di yurisdiksi entitas Y menghentikan sementara penyediaan PC, yang menyebabkan pengecer individual melakukan pertukaran LC menjadi PC dengan kurs yang tidak ditetapkan otoritas. Nah, karena tidak ada mekanisme pertukaran resminya, transaksinya ini akhirnya tidak memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Akibatnya, entitas X menilai bahwa LC ini tidak bisa ditukarkan menjadi PC. Karena selain si otoritas di yurisdiksi entitas Y ini, pengecer individual itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan gitu. Karena mereka tidak mempunyai peraturan resminya, mekanisme peraturan resminya. Dan untuk sementara di sini juga dijelaskan bahwa tidak ada pasar yang bisa menyamai otoritas di yurisdiksi entitas Y ini. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengestimasi kurs spot ketika suatu mata uang yang tidak ditukarkan. Nah, di sini ada yang pertama itu menggunakan kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain. Di sini kita bagi jadi dua, yaitu pola fakta dan memperkirakan kurs spotnya. Untuk pola faktanya sendiri, entitas X di sini tidak dapat memperoleh PC pada 31 Desember untuk investasi netonya karena pembatasan dari yurisdiksi entitas yurisdiksi entitas Y yang tadi. Nah, selain pembatasan ini, kurs LC pada PC pun tetap mengambang dan diperbarui beberapa kali sehari. Akibatnya, entitas X menyimpulkan bahwa LC tidak dapat ditukarkan dengan PC karena dia tidak up to date seperti sebelumnya. Dan untuk memperkirakan kurs spotnya, yaitu pada 31 Desember, entitas X ingin menggunakan kurs LC pada PC yang dapat diobservasi untuk menilai nilai wajar piutangnya dan liabilitasnya dalam PC. Nah, kurs tersebut sering digunakan dalam transaksi pasar dan diperbarui beberapa kali sehari. Tetapi dalam praktiknya pertukaran PC ke LC ini sering dilakukan dengan harga berbeda. Oleh karena itu, entitas X ini harus menilai apakah kurs yang dapat diobservasi ini benar-benar mencerminkan harga aktualnya dalam transaksi pasar yang representatif. Karena untuk sementara tolong diingat bahwa
pertukaran PC dan LC ini masih menggunakan kurs yang fluktuatif. Bisa di-next. Nah, kemudian, selanjutnya kita bisa menggunakan kurs selanjutnya terawal, yaitu, dibagi jadi 2 lagi, pola faktor dan memperkirakan kurs spot. Yang pertama itu pada 31 Desember, yurisdiksi tempat entitas Y beroperasi mengalami hiperinflasi, sehingga otoritas setempat melarang entitas memperoleh PC untuk merealisasikan investasi netonya. Tapi, mulai 30 April, larangan tersebut tuh dicabut, karena pada tanggal 31 Desember tahun lalunya, entitas X itu tidak bisa memperoleh PC. Maka, disimpulkan bahwa LC tidak dapat ditukarkan menjadi PC. Nah, karena hal tersebut, entitas X itu, menyesuaikan laporan keuangannya sesuai standar akuntansi yang berlaku. Nah, nilai aset dan kewajibannya diperbarui untuk mencerminkan kondisi pasar terkini, serta perubahan kebijakan akuntansi, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan peraturan di yurisdiksi tempatnya beroperasi. Next. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.